Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan dan juga menampilkan sebuah diagram arsitektur data warehouse, juga mengenai konsep arsitektur data warehouse. Saya langsung saja ke pembahasannya. Mana dalam data warehouse itu sendiri kan kita sudah tahu kalau data warehouse itu biasanya itu sebuah sistem yang terpusat. Kita akan menghubungkan sebuah sistem, mungkin sistem basis data satu dengan basis data lainnya itu saling terhubung, dan juga biasanya itu ini berupa data-data historis, data-data masa lalu yang bisa kita peroleh, yang bisa kita proses untuk sebagai pengambilan keputusan sebuah organisasi ataupun bisnis. Oke, ya mungkin lebih kepada untuk pemrosesan data yaitu analitik. Lalu selanjutnya mungkin apa sih karakteristik data warehouse? Karakteristik data warehouse itu sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya bahas itu ada 4. Itu dia ini berorientasi objek, tentunya itu dia ini bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori-kategori, misal waktu, produk, dan juga berdasarkan pelanggan gitu. Lalu ini yang data warehouse ini juga itu terintegrasi atau saling terhubung dengan mungkin sistem-sistem yang ada, seperti sistem penjualan, mungkin itu saling terhubung dengan sistem yang lainnya. Lalu ini yang lalu selanjutnya itu non volatile, atau ini tidak dapat dihapus ataupun tidak dapat diubah. Ini hanya bersifat insert atau update sebuah data, betul, atau menambahkan dan juga mengubah. Hanya bisa dibaca oleh mungkin user seperti itu. Lalu dia ini seperti dia ini kan bersifat data historis dan bisa kita lihat berdasarkan segmentasi atau kategori-kategori waktunya. Jadi ini bervariasi menurut waktu lah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini sebuah diagram yang saya bikin, yaitu sumber datanya itu berupa database mungkin, dan juga ada file-file CSV eksternal, dan juga database lainnya. Lalu selanjutnya kita ke proses ideal, dimana akan dilakukan proses ideal di situ extract, transfer, dan load-nya, yaitu dimana kan sudah diambil data-data yang ada di mungkin database database penjualannya, database transaksinya mungkin, dan juga ada kayak file-file eksternal yang tercatat di Excel, mungkin itu bisa kita ambil semuanya, baru kita transform atau kita ubah formatnya, mungkin kita urutkan tanggalnya, mungkin kita hilangkan duplikasi data, duplikasi tanggal, duplikasi produk yang ada mungkin. Lalu kita load ke dalam data warehouse, dan dimana akan berupa apa ya, itu star schema. Akan berupa star schema di mana satu fakta penjualan atau fakta penjualannya, tabel fakta penjualannya, baru ada dimensi-dimensi cabangnya, seperti dimensi cabang, dimensi waktu, dimensi produk, dan juga dimensi pelanggan. Lalu selanjutnya itu kan di sini fokusnya ke data march, di mana star schema itu biasanya diperuntukkan untuk data march atau data-data yang memang difokuskan untuk mungkin satu divisi saja, atau satu apa ya, satu kategori saja, seperti itu. Lalu tabel outputnya itu bisa berupa seperti laporan, dashboard, ataupun dan biasanya dihubungkan lagi dengan tools Power BI ataupun Excel yang bisa dipergunakan untuk analisa, tapi biasanya itu bersifat dashboard yang bisa berupa informasi, seperti itu. Lalu mengapa di sini saya memilih Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, karena
itu integrasi dari menurut integrasi ekosistem Microsoft itu sendiri, karena Microsoft itu kan sebuah perusahaan besar yang membuat software-software berkualitas tentunya, dari yang ini, dari SQL servernya, lalu juga bisa terintegrasi dengan Power BI yang dibikin juga oleh Microsoft kalau nggak salah. Lalu kinerja tinggi karena Microsoft SQL Server itu sendiri dalam mengeksekusi query atau query untuk memproses datanya, itu untuk mengambil, mungkin mencari data, meng-create tabel dan lain sebagainya, itu lumayan baik, dan juga diperuntukkan untuk laptop-laptop menengah ataupun laptop mungkin seri-seri menengah ke atas gitu. Lalu keamanan data, karena keamanan dari segi keamanan data juga itu baik, untuk itu ada TDA-nya atau Transform Data Encryption, dan juga Role Level Security atau RLS, untuk dimana misal ada kayak data-data yang sensitif, itu bisa kita dilindungi dengan beberapa tool-tool tersebut. Lalu di sini juga kemudahan perawatannya itu dari backup, restore, dan lain sebagainya. Itu mungkin juga seperti monitoring, itu bisa kita lihat di SQL Server tersebut. Lalu kompatibilitas Pentaho, di mana di sini saya fokus juga untuk tool ETL-nya itu di Pentaho, di mana itu juga saling terhubung dengan Pentaho itu sendiri, di mana SQL Server dan juga Pentaho itu kan, Pentaho itu sebuah tool ETL, SQL Server-nya itu untuk penyimpanan data yang data warehouse-nya lah, data warehouse-nya, mana itu saling terhubung, bisa kita hubungkan antara itu. Lalu di sini tool yang saya pakai yaitu untuk idealnya itu Pentaho Data Integration, di mana biasanya itu di mana di sini unggul dalam, di mana Pentaho ini unggul dalam bentuk mungkin antarmuka yang bisa di drag up sendiri, seperti kayak ada tool-tool lagi baru kita drag and drop saja, atau kita ambil dan letakkan saja tool-tool tersebut, misal tool input, tool transfer, tool output, kita letakkan saja baru kita hubungkan seperti itu. Lalu di sini juga bisa mendukung file-file berupa Excel, file berupa CSV dan JSON. Lalu mungkin juga lebih kepada dukungan komunitasnya yang solid, mungkin itu dia menyediakan forum-forum diskusi yang bisa kita tanyakan mengenai tool-tool yang ada. Lalu selanjutnya dari tahap ekstraksi sendiri ada beberapa tool yang di Pentaho itu digunakan, seperti tabel input, yang dimana tabel input ini langsung kita querykan atau menginput query yang akan langsung terhubung ke SQL-nya. Juga di sini CSV file input, di mana saya menggunakan CSV file input untuk itu. Lalu selanjutnya tahap transformnya, di mana dalam arsitektur data warehouse yang saya buat itu sendiri, saya menggunakan select values untuk memilih kolom relevan dan juga mengubah tipe datanya. Lalu combination lookup update, di mana saya di sini menggunakan combination lookup update induk untuk menangani kayak pembaruan atribut dan juga seperti produk, di mana kan di diagram saya tadi itu lebih kepada penjualan mungkin retail. Lalu filter rows, dimana saya di filter rows itu sendiri itu biasanya kayak menghapus duplikat data yang sudah di search ya, yang sudah di search, dimana data-data yang mungkin bersifat nol atau tidak ada angka dan lain tidak ada angkanya, kita bisa filter. Lalu ini yang rows ini, dia ini menghapus duplikat data, di mana
akan menghubungkan dari filter browse-nya tadi itu, dia akan menghapus sekaligus menggabungkan dari sumber-sumber data yang ada. Lalu tahap loopnya itu biasanya di sini saya biasa menggunakan table output. Table output langsung di mana akan langsung menginputkan data ke dalam tabel-tabel yang ada di SQL Server yang saya gunakan. Lalu kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu di sini berdasarkan pembahasan yang saya paparkan, di mana arsitektur yang saya pergunakan untuk ini tentunya sangat mudah dari segi pembuatan arsitekturnya, di mana dalam pemilihan yang saya pergunakan untuk pemula juga bisa diterapkan buat membuat sebuah data warehouse sederhana dari tool SQL Server yang bisa diinstal dan masih dipergunakan, dan juga dari tool Pentaho yang bisa dimengerti. Mana kan kalau di Pentaho ada kayak kategori-kategorinya lagi, seperti inputnya apa, transformnya apa, lalu outputnya apa. Mungkin lebih kepada gitu, mana juga karena pemilihan SQL Server itu sendiri itu lebih kepada bagaimana keamanannya. Di sini saya memilih keamanan dan juga performa, di mana saya memilih DBMS itu sendiri, di mana saya memilih database management system cocok, yaitu SQL Server yang bisa mempertimbangkan dalam segi performa ataupun dari segi keamanan itu sendiri, yang mesti dijamin keamanan datanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.